Meski dikenal dengan potensi tambang batu bara dan juga kelapa sawitnya, Kutim terus mendorong agar potensi lokal yang ada juga terus dimanfaatkan. Dan sektor UMKM juga terus berbenah untuk mendorong potensi lokal yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dan ujungnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Bagaimana potensi lokal yang ada di Kutai Timur dan juga peran UMKM di dalamnya? Inilah yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita saksikan berita pengantar berikut ini. Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang luar biasa terutama dari sisi kekayaan alam, seperti sektor pertambangan yaitu batu bara dan migas. Kutim juga memiliki potensi di sektor perkebunan sebagai penghasil sawit terbesar di Kaltim. Namun, Kutim tidak hanya mengandalkan potensi di sektor pertambangan dan perkebunan, tetapi juga turut mengembangkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM di Kutim mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan UMKM yang pesat tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Kutim dalam memberikan beragam pelatihan untuk meningkatkan kualitas, baik pelayanan, kompetensi, dan produk. Ada beberapa produk UMKM yang telah menjadi ciri khas dari Kutim, di antaranya seperti batik Wakaroros, amplang, dan produk olahan dari pisang seperti Fruity Box dan Kalbana. Selama 3 tahun terakhir, beberapa produk ini bahkan telah menembus pasar global di beberapa negara, seperti Finlandia, Belgia, Singapura, dan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Kutim juga punya potensi yang besar dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, inovasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemerintah, dunia usaha, komunitas, perusahaan, dan akademisi juga menjadi pilar penting agar produk UMKM Kutim dapat terus berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Ada beberapa sektor yang unggulan di Kutai Timur. Salah satu sektor unggulan yang di Kutai Timur adalah sektor potensi lokal. Bahkan, ada potensi lokal yang ada di Kutai Timur yang sudah merambah ke pasar internasional. Ini akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Bapak Nora Ramadhani. Terima kasih Pak Nora sudah hadir bersama kami di fokus redaksi pekan ini. Siap, sama-sama. Kami juga menyampaikan terima kasih sudah berkunjung ke Kutai Timur. Siap. Baik, Pak Nora, ketika saya kemarin sempat berjalan-jalan ke salah satu potensi lokal yang ada di Kutim, yakni batik, Pak. Yang saat ini Bapak juga kenakan di hari dia, Pak. Ya, batiknya ternyata sudah merambah ke pasar internasional, bahkan di Finlandia. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu, saya mau mengetahui dulu. Sebenarnya potensi lokal yang ada di Kutai Timur ini apa saja, Pak? Banyakkah dan apa saja yang menjadi unggulan di Kutai Timur? Silakan, Pak. Baik, selama ini Kutai Timur kan dikenal sebagai daerah tambang, daerah tambang. Tapi seperti halnya PT KPC, bukan untuk menyombongkan diri, PT KPC merupakan tambang batu bara terbesar di dunia. Namun kita tahu seperti tambang batu bara adalah tidak bisa diperbarui. Suatu waktu bisa habis. Maka oleh karena itu kita mempunyai kebijakan lokal untuk membangun sektor lain yang kiranya dapat terbarukan. Seperti perkebunan, sawit, dan lain-lain. Tadi berkenaan dengan batik itu juga merupakan budaya lokal daerah. Nah, semacam batik, kalau tidak salah yang di Finlandia itu batik Juita. Batik Juita, Termasuk saya waktu itu yang membawa langsung ke Finlandia. Di mana di sana Kementerian Perdagangannya sangat antusias menghubungkan kami dengan pengusaha lokal. Sehingga itu mereka ada permintaan kita kirim ke sana. Ke Finlandia, Pak? Finlandia. Wah, ini langsung ketemu langsung sama Bapak yang membawa ke sana. Apa saja, Pak, yang dibawa ke sana, Pak, waktu di Finlandia? Banyak. Kita selain membawa barang-barang seperti batik, seperti kerajinan lokal Dayak, ada perisai, ada topi, dan sebagainya. Ada pameran di sana, kita mengikuti. Wah, ini pameran yang cukup bergengsi ya, kalau bisa ini kan di luar negeri begitu, Pak, ya? Itu sekaligus event berapa tahun kerjasama Finlandia dengan Indonesia. Gitu. Jadi salah satu yang mewakili budayanya adalah Kutai Timur. Dan sangat didukung langsung oleh Ibu Besar waktu itu. Oh, artinya potensi lokal kita sudah sampai di sana. Ini berarti
tidak bisa dianggap remeh lagi ya Pak. Potensi lokal kita terus dikembangkan tentunya. Amin. Amin. Nah, upaya untuk mengembangkan lebih dalam lagi Pak soal potensi lokal ini kan sudah menjadi salah satu kekayaan juga ya yang dimiliki oleh Kutim. Ini apa saja upayanya Pak? Ini tidak bicara tadi soal batik, misalkan kita ada juga membina industri kecil menengah yang ada di masyarakat, termasuk keripik pisang. Keripik pisang? Ya, dari Kaubun itu, dan lagi-lagi tidak menyombongkan diri, itu sampai ke Belgia Pak, Belgia dan Belanda, kita sudah kirim ke sana. Wow. Sudah sampai ke Belgia, berarti sudah ada makanan, minuman juga yang sudah dirasakan orang. Namanya Fruity Box dan Kalbana. Iya. Ya, itu sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kita ingin meningkatkan daya saing daerah. Terutama untuk pelaku-pelaku industri kecil menengah di masyarakat. Maka seperti tahun kemarin kami banyak mengadakan edukasi, pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha tadi. Nah, ini untuk pelatihannya sendiri, Pak. Ketika Bapak memberikan pelatihan, ini apakah pelatihan ini tahunan, bersifat tahunan, atau memang di agenda tertentu begitu karena melihat minat masyarakat juga, atau seperti apa, Pak? Siap. Nah, ini ada sedikit curhat juga ini. Silakan, Pak. Hendaknya kita memang setiap tahun, Pak. Iya. Artinya kita misinya pengembangan sumber daya manusia di Kutai Timur, terutama pelaku-pelaku usaha seperti IKM tadi. IKM ya Pak? IKM, industri kecil menengah namanya. Oh, ada perbedaan signifikan antara UMKM dan IKM ini Pak? Sebenarnya dia masih beririsan, artinya IKM tadi dia termasuk dalam UMKM sendiri. Tapi kalau memang dia menjalankan industri, sekalipun industri kecil seperti industri rumah tangga, maka itu masuk tupoksinya dari Disperindak untuk pembinaan. Pembinaan dalam hal ini kayak tahun kemarin kami mengundang misalkan di Kutai Timur ada 18 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan tadi kita undang misalkan 10 orang perwakilannya untuk kami latih baik di Samarinda, di Sangatta sendiri maupun di Balikpapan. Kenapa harus di luar daerah? Karena untuk membuka wacana mereka, wawasan mereka, sehingga nanti mereka dapat melihat dan menilai langsung tentang produk-produk IKM di daerah itu yang notabene lebih maju, sehingga mereka bisa berdaya saing gitu. Ada pelatihan, ada edukasi juga ya Pak. Tapi saya mau memperdalam lagi tentang strateginya Pak. Kalau sampai produk potensi lokal di daerah bisa sampai ke luar negeri, ke Finlandia, ke Belgia, itu kan pasti ada strateginya Pak. Bagaimana UMKM kita ini atau IKM kita ini bisa bersaing begitu Pak? Apa yang kemudian ditonjolkan yang menjadi nilai jual dari produk kita begitu Pak? Jadi untuk kiat-kiat tadi, pertama kita harus ada produk unggulan di daerah. Kami di Kutai Timur juga memetakan peta potensi daerah tadi per kecamatan. Per kecamatan? Siap. 18 kecamatan tadi ya? Misalkan tadi untuk pisang segala apa, karena banyak kebun pisang di Kaubun dan Kaliorang. Itu kita konsentrasikan di sana untuk pengembangan industrinya. Itu tadi yang melahirkan produk Fruity Box dan Kalbana yang sudah sampai Belgia tadi. Ketika Bapak sudah sampai di sana, ini apa responnya Pak ketika Bapak membawa produk-produk ini? Ya tentu ada kebanggaan sendiri ya. Tadi pertanyaan sebelumnya juga perlu kami tambahkan bahwa ingin membawa sampai ke level itu, tentu kita harus punya kualitas. Betul. Kualitas. Kedua juga kita menjajaki tentang kecenderungan orang di sana sukanya seperti apa. Karena berbeda-beda ya Pak ya? Siap. Salah satu contoh seperti Fruity Box dan Kalbana tadi. Masyarakat Eropa tadi tidak suka yang berbumbu-bumbu begitu. Dia original. Kalau pisang ya pisang aja. Seperti itu. Tidak terlalu banyak seasoning gitu Pak. Kalau pisang aja. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang perlu kita ketahui untuk mencapai pangsa pasar mereka. Artinya ada sedikit perbedaan lah Pak kalau untuk di pasar internasional, di lokal juga. Karena kalau orang lokal kan sukanya yang full bumbu Pak. Ya. Kalau mereka gitu. tidak suka. Oh, ini yang akhirnya diadopsi begitu ya. Semakin asli rasa pisangnya mereka semakin tertarik. Seperti itu. Kita ke penjualan Pak. Saat ini kalau untuk penjualan sendiri
ada upaya apa yang disediakan begitu supaya nanti serapan produk-produk ini sudah semakin cepat, semakin pergerakan ekonominya semakin bertumbuh begitu, Pak? Jadi untuk serapan sendiri mungkin untuk angka mungkin lebih ada di dinas DTPHP namanya untuk hortikultura yang membawai semacam putibok produksi segala macam. Tapi untuk sistem produksinya kami yang membina. Jadi semacam itu ada koordinasi antara OPD di daerah. Kalau untuk sistem produksi berarti apa yang didukung, Pak, di sistem produksinya? Kita misalkan packaging, kemasannya, termasuk kalau misalkan nanti tujuannya adalah diekspor begitu ya? Ekspor, tapi negaranya negara Muslim misalkan. Oh, kita dampingi untuk sertifikasi halal dan sebagainya. Itu termasuk yang cukup sulit juga, Pak. Itu jadi beberapa saya punya pengalaman sama UMKM dan mungkin IKM juga ya. Mendapatkan sertifikasi halal itu cukup rumit dan berliku, Pak. Siap. Ya? Itu ada upaya untuk kesana supaya birokrasi lebih cepat, Pak, atau gimana? Kalau seperti itu kan lebih kepada masyarakat jarang tahu, tapi tidak tahu kemana mengurusnya seperti itu. Kami mendampingi, artinya sampai ke Samarinda, kita jembatani dengan pihak MUI selaku pihak lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal. Seperti tahun kemarin kami menyertakan ada jatah kuota 100 IKM di Kutai Timur. 100 IKM. Ya, untuk self declare, maksudnya declare sendiri bahwa produk kami halal. Itu kami bawa, alhamdulillah mendapat kuota dari 100, kita maksimalkan 98 sudah mendapat. Wah, jadi hampir sekitar 90%, 80% lah, Pak ya. Baik, kalau untuk di Kutim ini apakah sudah ada satu wadah begitu, Pak, untuk ketika nanti para wisatawan datang ke Kutim, ini ada semacam showcase gitu, kayak nanti kalau oleh-oleh ke sini nih. Baik. Apakah sudah dipersiapkan sampai sejauh itu, Pak? Jadi untuk format ke depan, kami nanti akan membangun UMKM Center. Nah, itu. UMKM Center itu nanti mungkin lebih kepada tupoksinya Dinas Koperasi. Itu nanti wacana ke depan akan bergabung dengan OSS, pelayanan OSS. Jadi kalau orang ingin mengajukan perizinan di daerah, mereka kita paksa ya untuk melewati lorong-lorong yang ada kerajinan di daerah. Itu. Jadi sambil jalan sambil dilewati gitu, Pak ya? Seperti itu. Itu namanya nanti UMKM Center. Itu akan diadakan di Kutai Timur supaya nanti produknya bisa lebih mudah untuk diketahui, Pak ya? Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri, Pak, dan di Sprindak ini, Bapak kan mungkin sudah melalang buana ke beberapa kecamatan yang juga punya potensi lokal. Bagaimana antusiasnya mereka, Pak, ketika ada bantuan pelatihan, bantuan mesin, bahkan juga edukasi yang dilakukan begitu? Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan untuk bantuan peralatan, memang tupoksinya dari Dinas Perindak. Misalkan ada masyarakat yang menjalankan usaha sablon misalkan, tapi peralatannya masih kecil, produksinya masih kecil. Padahal permintaan banyak, Pak. Ya, mereka boleh mengajukan proposal ke kami untuk bantuan alat produksi yang lebih besar sehingga lebih berpotensi menguntungkan mereka. Kita bantu peralatan tadi, tapi dalam bentuk peralatan, bukan dalam bentuk uang. Peralatan yang kita hibahkan seperti itu. Baik. Nah, ada informasi juga bahwa akan ada beberapa pameran di tahun ini yang tentunya akan diikuti begitu, Pak. Nah, untuk peran dari Disperindak dalam pameran-pameran ini, apakah diikutkan setiap tahun untuk IKM ke IKM yang ada, atau bagaimana, Pak? Kita programnya setiap tahun, artinya itu kegiatan reguler. Saya ingin sedikit menyinggung atau membicarakan tentang Dekranasda ini. Ya, siap. Dewan Kerajinan Nasional Daerah, di mana Dekranasda di daerah ini diketuai langsung oleh Ibu Hajah Siti Robiah Sulaiman, Ardiansa Sulaiman. Beliau sebagai Ketua Umum dari Dekranasda. Di mana kami di Sprindak ini dicantolkan sebagai pembina Dekranasda tadi sendiri. Jadi ya anggaran-anggaran pembinaan segala macam kita disiapkan di Sprindak ini. Nah, event-event seperti pameran segala macam kita lebih banyak nanti
dengan bendera Dekranasda tadi. Oh, Jadi bermacam-macam produk unggulan, baik konveksi, makanan, segala macam kita semua dengan bendera Dekranasda tadi. Iya. Dan alhamdulillah untuk di Kutai Timur dapat support penuh dari Ibu Bupati, bahkan Pak Bupati sendiri terjun langsung. Iya. Seperti bulan kemarin kami baru mengikuti Indonesian Fashion Show 2025 di Jakarta, dan salah satu-satunya di Kalimantan yang mengirimkan delegasinya adalah Kutai Timur. Iya, karena Kutai Timur ini memiliki corak khusus ya Pak ya, corak unik ya. Siap. Apa itu Pak, kalau boleh tahu bisa di-spill Pak? Ini makanya saya sengaja hari ini pakai batik. Ini namanya batik Wakaroros, asli dari Kutai Timur. Iya. Di samping Wakaroros tadi, ya, di Indonesian Fashion Show bulan kemarin, kami menampilkan fashion show dengan tema Majestic Wakaroros. Majestic Ya. Wakaroros. Ya, artinya kewibawaan dari Wakaroros itu sendiri. Dan alhamdulillah mendapat antusiasme dari penonton waktu itu, termasuk beberapa menteri dan wakil menteri. Mereka cukup mengagumi produk-produk batik di daerah. Iya. Dan di Kutai Timur sendiri tidak hanya Wakaroros, banyak ada batik akar, batik paku, batik juwita, batik ulin, batik hudok, banyak. Dan ini sangat concern didorong oleh Pak Bupati maupun ibu-ibu untuk selalu ditampilkan sebagai tidak hanya fashion, tapi menjadi lifestyle. Bisa dibilang identitas. Identitas. Jadi kemana-mana kayaknya batik dari salah Wakaroros. satu tindakan nyata itu, misalkan di OPD kami setiap hari Kamis kami ada batik, dan itu batik Wakaroros. Wah, ini bukan batik yang lain. Seperti batik ini Pak, bahkan bukan cuma diperkenalkan Pak, bahkan diedukasi untuk anak-anak sekolah di sini kan ya Pak ya. Siap. Dan mereka pakai batik yang mereka buat sendiri, gitu Pak ya. Iya. Wow, luar biasa. Ini tentunya bisa dicontoh juga sama daerah-daerah yang lain. Tapi ini memang gagasan dari Bupati sendiri Pak. Iya, beliau sangat support. Ibu Bupati juga sangat concern untuk mendorong batik-batik di Kutai Timur ini. Terutama Wakaroros sudah terkenal juga. Baik. Bahkan kita perkenalkan juga sampai ke Finlandia. Finlandia tadi ya. Baik, kita melangkah sedikit Pak terkait dengan tantangan. Ini tentunya tidak mudah membawa produk lokal ke daerah dari daerah ke negara lain, itu tentunya tidak mudah. Mempersiapkan kualitas, apalagi SDM ini kan tidak mudah. Apa saja Pak yang menjadi tantangan dari Disperindak untuk terus mendorong, apalagi pasti Disperindak punya target ya Pak untuk tahun ini. Apa saja tantangannya Pak yang ada? Ya, tantangannya tentu di balik cita-cita yang tinggi tadi, membawa produk kita ke mancanegara. Tentu tidak hanya cita-cita, tapi upaya-upaya juga ada. Terutama misalkan kualitas. Semacam kayak batik segala macam, tidak hanya corak, tapi kita sudah memperhitungkan tentang kenyamanan bahannya. Ya betul. Kesesuaian dengan iklim yang negara kita tuju, seperti apa. Apakah dia beriklim panas, iklim dingin. Semacam itu kita pertimbangkan. Artinya cita-cita yang tinggi dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas. Dan itu tidak terlepas dari peningkatan sumber daya manusia pengusaha itu sendiri. Itu yang kita selalu adakan setiap tahun. Dan ya itu tadi, saya agak curhat, tahun ini agak terganggu dengan yang efisiensi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dilonggarkan. Insya Allah mungkin nanti kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan lagi kepada masyarakat kita. Ya, dan juga artinya bukan dari segi produknya saja ya Pak ya, tapi mulai sampai ke pemasarannya pun harus diperhatikan begitu Pak. Karena ini juga strategi supaya bisa nembus pasar. Iya. Jadi kami di samping tadi pelatihan skill, kami juga menyiapkan moderator yang berpengalaman misalkan di bidang ekspor. Jadi mereka yang digital marketing juga kita semua berada ke digital cara marketing. Mereka walaupun nanti tokonya ada di dalam gang kecil, tapi produksinya kemana-mana gitu, seperti itu. Orang nggak perlu tahu pasarnya gimana, yang penting lakunya sampai. Untuk tahun kemarin kami mengadakan pelatihan digital marketing sampai 6 kali Pak. 6 kali? Oh ya, dalam setahun ya Pak? Lebih kepada sekitar 1.000
pelaku usaha. Jadi kita datangkan ahli yang bisa menerangkan mereka tentang berjualan di dunia maya segala macam, kita latih. Baik, Pak, untuk meningkatkan lagi kesadaran masyarakat terkait dengan potensi lokal yang ada di Kutim ini, boleh disampaikan Pak harapan untuk masyarakat yang dimana memang kita ketahui ini sudah disiapkan begitu, sudah dibantu, tentunya tinggal antusias dari masyarakat sendiri. Silakan, Pak. Baik. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah daerah sangat antusias untuk mendampingi dan membina para pelaku industri kecil menengah tadi. Ya. Bila ada dari Bapak Ibu sekalian pelaku IKM tadi yang misalkan memerlukan modal usaha semacam peningkatan peralatan, boleh mengajukan proposalnya ke Disperindak Kutai Timur. Sepanjang itu alasannya kuat, kemudian memenuhi sesuai kemampuan anggaran, kami akan bantu. Ya. Kemudian pelatihan-pelatihan, misalkan pembinaan untuk bagaimana packaging yang baik, ya, kemasan yang baik, segala macam. Kita bisa adakan, kumpulkan seluruh masyarakat kecamatan untuk di Sangatta atau di kota mana, kita berikan pendidikan pelatihannya untuk itu. Baik, terima kasih Pak Nora sudah berbagi hari ini di Fokus Redaksi terkait dengan potensi lokal yang ada di Kutai Timur. Siap. Dan saudara, memang seperti yang dibahas tadi bahwa dari potensi lokal sampai mengolah potensi lokal ini sampai ke luar negeri ini membutuhkan suatu upaya dan sinergitas yang baik. Bahkan juga melibatkan masyarakat yang banyak supaya potensi lokal ini bisa semakin dikembangkan. Inilah yang perlu didukung bersama supaya potensi lokal seperti yang ada di Kutai Timur ini bisa semakin didorong untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan di nasional. Inilah Fokus Redaksi hari ini. Kita bertemu lagi di Fokus Redaksi selanjutnya. Bersama saya Dipo Sinaga. Sampai jumpa.